Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan demo proyek perangkat lunak, yaitu game Automatic Machine Simulator. Saya sendiri Muhammad Abdul Walid Ghazali dengan NIM 220411100019. Genre dari game ini yaitu termasuk action, strategi, custom, dan simulation. Pemain akan merasakan sensasi aksi cepat, menyusun strategi, dan balapan melawan waktu dalam setiap tahapannya. Kemudian untuk platformnya yaitu dirancang untuk berjalan di sistem operasi Windows. Permainan ini memanfaatkan optimalisasi platform PC, memberikan performa stabil dan dukungan grafis yang memukau. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu main menu dari game ini. Yang pertama ini ada tiga option, ada mulai game, kemudian kredit, dan keluar game. Pertama yang itu mulai game. Di sini ada stick 1, ada tampilan mesinnya, kemudian ada stick 2 tampilan dari mesin simulatornya. Selanjutnya di stick 3 juga ada. Nah, untuk stick ini yaitu masih terkunci soalnya stick 1 belum lolos gitu. Jadi ini stick 1 harus bisa menyelesaikan dapat bintang gitu. Nah, kemudian ini di sini adalah kredit, yaitu nama kelompok dari anggota kami. Ini adalah tampilan dari nama kelompok. Kemudian ketika diklik X maka akan kembali. Nah, ini adalah keluar jika mau keluar dari game. Baik, ini adalah tampilan awal dari stage pertama atau stage 1. Di sini ada panel tutorial yang berisikan silang untuk langsung ke game atau masuk ke game. Kemudian di sini ada tutorialnya dan ada tombol ke kanan dan ke kiri, kanan untuk ke panel berikutnya dan kiri untuk ke panel sebelumnya. Pada panel pertama terdapat penjelasan tentang controller untuk menggerakkan si mesin. Kemudian panel kedua terdapat cara untuk menyelesaikan setiap stage. Di game ini itu bertujuan untuk membersihkan kotoran yang terdapat pada stage. Untuk melanjutkan ke stage berikutnya itu harus membersihkan keseluruhan dari kotoran yang terdapat pada stage tersebut. Oke, objek yang akan dibersihkan pada stage pertama yaitu adalah lubang. Langsung saja ke dalam game dengan cara klik silang. Pada game terdapat progress dan timer. Timer menunjukkan seberapa waktu yang kita miliki, sisa waktu yang dimiliki dalam game ini. Kemudian progress menunjukkan persentase dari seberapa banyak kotoran yang telah kita bersihkan. Jadi untuk melanjutkan ke stage berikutnya atau menyelesaikan game ini harus 100% ada progress. Kemudian di setiap game, di setiap stage itu terdapat beberapa waktu yang berbeda. Di stage pertama ini 5 menit. Oh ya, untuk mendapatkan bintang itu kalian harus menyelesaikan progres ini. Dan untuk perolehan bintang itu bervariasi. Untuk mendapatkan bintang 1 itu harus menyisakan waktu 0 sampai 25% dari sisa waktu. Kalau bintang 2 itu 25% sampai 50%, dan bintang 3 itu harus menyisakan 50% sampai 100% sisa waktu. Oh ya, pada game ini kalian bisa menjedanya dengan cara pencet ESC pada keyboard. Pada jeda itu terdapat resume, restart, dan main menu. Resume berguna untuk melanjutkan game, kemudian restart untuk mengulang game, dan main menu itu ke halaman menu. Oke, lanjut game dengan klik resume. Oke, karena di sini saya menyelesaikan game ini di atas 50%, jadi saya mendapatkan bintang 3. Oh ya, pada stage 1 itu untuk mendapatkan 50%, mendapatkan bintang 3 itu harus menyisakan waktu di atas 2 menit 30 detik, dan bintang 2 itu menyisakan 2 menit 30 detik sampai dengan 1 menit 15, dan bintang 1 itu bisa memperoleh dengan menyisakan waktu 0 sampai 1 menit 15 detik. Oke, di sini ada panel result yang berisikan kita mendapatkan berapa bintang, dan ada tombol restart untuk mengulang stage ini. Kemudian menu untuk kembali ke halaman. Karena saya akan melanjutkan ke stage kedua, jadi klik menu untuk ke halaman menu. Kemudian di sini ada menunya mulai game, dan stage 2 telah terbuka, namun tidak dengan stage 3 karena kita harus menyelesaikan stage 2 terlebih dahulu. Oke, klik start untuk masuk ke dalam game. Pada stage kedua terdapat panel juga. Di sini terdapat objek yang akan dibersihkan. Oke, last step untuk dalam game. Pada sini itu sama seperti stage 1 ya.
sama-sama membersihkan. Oh ya, pada stage kedua ini terdapat hal yang berbeda karena di sini ada banyak barang, jadi terdapat beberapa objek atau barang yang bisa digeser, seperti barusan kayu atau kursi itu bisa digeser. Jadi jika terdapat objek yang menghalangi dan kita harus membersihkan, dan objek tersebut dan kotoran tersebut terdapat pada halangan oleh objek, jadi kita harus menggesernya. Karena saya menyelesaikan di atas 50%, jadi saya melakukan bintang 3. Oh ya, pada stage ini tuh untuk memperoleh bintang 3 itu harus menyelesaikan game di atas 6 menit. Kemudian jika ada party kurang dari 6 menit sampai dengan 3 menit itu akan mendapatkan bintang 2. Dan jika menyisakan 0 sampai 3 menit maka akan mendapatkan bintang 1. Pada stage 3 dalam game Automatic Mission Simulator, pemain akan memasuki tahap yang menghadirkan tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan stage sebelumnya. Untuk dapat memainkan stage ini, pemain terlebih dahulu harus menyelesaikan stage 2 dengan mencapai minimal bintang sebagai persyaratan sebagai pembuka. Dalam stage ini, pemain pembersih atau penghancur objek di lingkungan yang dirancang dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Mesin yang digunakan pada stage ini memiliki karakteristik khusus, sehingga pemain perlu mempelajari dan memanfaatkan kemampuan unit tersebut secara maksimal. Lingkungan permainan di stage 3 juga dirancang dengan elemen interaktif yang lebih menantang, memberikan pengalaman simulasi yang mendalam dan realistis. Pada awal permainan stage 3, pemain disuguhkan dengan tutorial interaktif yang menjelaskan langkah-langkah serta kontrol yang diperlukan untuk menyelesaikan misi. Gameplay di stage 3 ini memadukan elemen strategi, simulasi, dan aksi yang lebih intens, sehingga memberikan tantangan yang memacu adrenalin. Jika pemain berhasil menyelesaikan stage ini dengan performa baik, mereka akan diberikan bintang yang mencerminkan hasil pencapaian mereka, di mana semakin cepat tugas yang diselesaikan, semakin tinggi skor dan jumlah bintang yang didapatkan. Dengan kombinasi elemen gameplay yang semakin kompleks, desain lingkungan yang dinamis, serta kebutuhan untuk berpikir strategis, stage 3 memberikan pengalaman bermain yang tidak hanya seru, tapi juga menantang. Ini menjadi puncak dari perjalanan pemain dalam menguasai mekanisme permainan dan strategi penggunaan mesin otomatis di Automatic Machine Simulator. Baik, untuk selanjutnya pada game kami menggunakan game engine dari Unity versi 6, yang dimana bahasa pemrograman yang digunakan yakni C#. Nah, di sini pada game kami untuk setiap scene atau halamannya memiliki kode programnya masing-masing. Nah, pada game kami membuat game objek dengan nama Script Management, yang di dalamnya berisi komponen dari C# yang akan mengatur jalannya game pada halaman ini. Untuk script ini terdapat atribut panel yang berisi nilai array yang di dalamnya akan diisi dengan objek panel. Ketika game baru dimulai, maka panel dari elemen 0 akan ditampilkan dari awal berjalannya game, dan elemen yang lainnya akan disembunyikan. Ketika player menekan tombol mulai game, maka panel elemen 0 akan disembunyikan dan panel elemen 1 akan ditampilkan. Begitu pula seterusnya. Setiap pergantian panel akan diikuti dengan berubahnya posisi dari kamera 3D. Kami mengatur kamera 3D dengan membuat waypoint. Waypoint akan berfungsi sebagai posisi awal pada kamera 3D. Ini untuk waypoint awal, ini untuk waypoint credits, ini untuk waypoint dari setiap stage-nya. Selanjutnya, ini adalah atribut yang akan membaca bintang yang tertinggi pada setiap stage. Ini untuk stage 1, ini untuk stage 2, dan ini untuk stage 3. Baik, untuk selanjutnya, untuk mengatur jalannya game pada setiap stage, kami juga menggunakan C#, namun dengan menggunakan script yang berbeda. Nah, di sini terdapat atribut progress time untuk menampilkan progres dari sampah yang sudah kita bersihkan. Selanjutnya ada timer text untuk menampilkan sisa waktu yang sedang berjalan. Selanjutnya di sini ada panel-panel, beberapa panel seperti post panel, win panel, push panel, dan tutorial panel. Panel-panel ini akan disimpan dalam atribut yang kemudian akan diproses oleh program C# dengan ketentuan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk kode programnya, nah ketika menang akan memanggil fungsi dari calculate stars yang nilainya akan disimpan pada variabel stars earn. Nah, ini untuk
calculate start ini untuk mengkalkulasi bintang yang akan diperoleh oleh player. Kemudian hasil dari calculate start yang disimpan ke dalam variabel start earns akan dijadikan parameter oleh fungsi dari save game result untuk menyimpan hasil game ke dalam data JSON. Nah, selanjutnya akan memanggil fungsi source stars. Nah, source stars di sini akan mengambil parameter dari start earn yang sebelumnya sudah disimpan. Nah, ini start earn akan menampilkan objek dari panel. Nah, setiap bintang ketika mendapatkan bintang 1 maka hanya akan satu objek yang akan ditampilkan. Nah, ketika mendapatkan 2 bintang maka objek yang akan ditampilkan ada 2, dan ketika bintang 3 maka 3 objek bintang yang akan ditampilkan. Selanjutnya untuk controller dari mesinnya, kami menggunakan script juga dengan bahasa C#. Untuk setiap mesinnya kurang lebih sama programnya. Di sini get axis vertikal berarti ketika program menerima input W atau S atau arrow atas atau arrow bawah, maka posisi akan berubah maju atau mundur sesuai input dari user. Nah, kemudian get axis horizontal ini ketika program menerima A atau D atau arrow kiri kanan, maka mesin akan berputar dengan nilai rotation speed yang sudah ditentukan. Di sini rotation speednya kami tentukan 70. Jadi kecepatan dari rotation speed 70, dan maka mesin akan berputar.